Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inovasi teknologi pembayaran nirsentuh seperti KRIS. DPR RI mengingatkan hal ini harus tetap diiringi dengan literasi terkait keamanan data pribadi pengguna. Komisi 11 DPR RI menilai dimulainya penggunaan pembayaran digital pada masa pandemi lalu merupakan momentum yang sangat tepat. Tentunya tetap harus diiringi literasi terkait keamanan data pribadi pengguna. Anggota Komisi 11 DPR RI, Indah Kurniawati, menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Indonesia yang menerbitkan teknologi pembayaran nirsentuh seperti KRIS saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Terlebih, angka pengguna layanan KRIS mencapai 45,8 juta orang di tahun 2023. Meski demikian, Indah mengingatkan pemerintah harus terus memperbaharui informasi terkait penambahan fitur dan penggunaan sistem pembayaran digital. Untuk itu, Bank Indonesia harus tetap aktif menyosialisasikan penggunaan sistem pembayaran digital yang mudah dan aman pada masyarakat. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang security. Pengguna harus tahu kapan dia memberikan, misalnya kalau seperti mobile banking dan lain sebagainya, itu kan tentu ada yang namanya personal identification number untuk terakhir kliknya itu. Nah, itu harus disimpan, tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Dan ingat, setiap kali kita melakukan transaksi, memencet tombol apapun, terakhir tuh screen terakhir adalah mengkonfirmasi, benar enggak ini? Nama ini nominal sekian. Nah, itu baru kita lakukan enter atau klik terakhir. Itu yang perlu diperhatikan benar-benar. Indah Kurniawati menekankan kewaspadaan pengguna sistem pembayaran digital harus terus ditingkatkan, mengingat risiko terjadinya pembobolan data pribadi makin tinggi. Dari Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Dalam acara DPR Rewind yang diselenggarakan kemarin, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga menilai perlu adanya sosialisasi terkait kinerja anggota DPR RI guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap masyarakat. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso, menilai perlu ada sosialisasi terkait kinerja anggota DPR RI supaya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR semakin meningkat. Ditemui usai acara DPR Rewind, kilas balik membedah kinerja DPR tahun 2023, Agung Budi Santoso berharap media-media nasional dapat memberitakan yang positif terkait kinerja DPR RI. Meski memasuki tahun pemilu, Agung menegaskan DPR akan terus bekerja untuk rakyat dan pembahasan undang-undang akan berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya fungsi legislasi dan fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR RI, fungsi pengawasan melalui rapat kerja, audiensi, kunjungan kerja, serta pengawasan undang-undang dan APBN akan tetap dilaksanakan. Harapan saya, kalau media-media di Indonesia ini bisa memberikan satu pemberitaan yang positif mengenai DPR, ya. Belum lagi yang dilakukan oleh anggota-anggota di dapil masing-masing, memberikan bantuan traktor, memberikan bantuan komisi 1 ada traktor, ada puap, ada bibit, ada macam-macam ya. Komisi 9 ada MPASI dan sebagainya, komisi 5 ada infrastruktur untuk masyarakat di daerah. Nah, ini kalau tersampaikan kemudian itu menjadi satu berita nasional, saya kira apa yang saya katakan tadi bahwa kita menjadi lembaga yang terendah dari tingkat kepercayaan publik akan naik dan menjadi lembaga yang dicintai rakyat. Kan lucu ya, lembaga yang dipilih oleh rakyat, lembaga perwakilan rakyat, tapi justru nggak dicintai oleh rakyat. Melalui serangkaian tugas dan fungsi yang diamanahkan di tahun 2023, DPR RI telah banyak melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. DPR RI juga tetap memprioritaskan pembahasan undang-undang dalam Prolegnas 2022-2023. Oki dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan PT KAI Persero dan PT KCIC sebagai landasan hukum pelaksanaan hubungan kelembagaan dan pelayanan terhadap anggota Dewan
dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman dengan PT KAI Persero dan PT KCIC sebagai landasan hukum pelaksanaan hubungan kelembagaan dan pelayanan terhadap anggota Dewan dalam rangka mendukung fungsi representasi DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengapresiasi PT KAI dan PT KCIC yang telah membantu mobilitas anggota Dewan dan pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional. Indra Iskandar memastikan layanan khusus dan keprotokolan anggota DPR RI sudah mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3, serta peraturan dan tata tertib DPR yang berlaku. Ya, saya kira banyak sekali yang kami dapatkan ya, baik dari kereta api maupun KCIC, karena kami langsung dapat feedback dari anggota gitu, melalui rapat-rapat BWRT dari fraksi-fraksi sudah menjelaskan gitu ya, betapa kegiatan-kegiatan mereka yang melalui kereta api dan KCIC sangat sekali terbantu dengan adanya pelayanan-pelayanan di titik-titik tertentu. Jadi kami sudah mendapat evaluasi dan tentu kami berterima kasih pada pemerintah dalam hari ini PT Kereta Api dan KCIC. Dwiana Slamet Riyadi selaku Direktur Utama PT KCIC mengatakan fasilitas dan protokoler yang diperuntukkan untuk anggota DPR dan pejabat pemerintah akan selalu ditingkatkan sesuai dengan aturan keprotokolan pejabat publik yang berlaku. Alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik, termasuk protokolernya. Ini adalah pertama kali kita MOU karena memang baru 3 bulan kita. Tentunya apa yang sudah ada pasti kita akan tingkatkan. Dengan MOU ini kan semakin standar bagaimana protokoler untuk mendukung mobilitas dari bapak-bapak anggota DPR termasuk pimpinan. Bani dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Permasalahan warga Rohingya di Myanmar yang berbondong-bondong mengungsi ke beberapa negara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu fokus masalah internasional yang harus ditempuh lewat jalur diplomasi. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI secara rutin menghadiri dan mengadakan pertemuan reguler setiap tahun untuk melihat tantangan di forum-forum internasional, regional, dan bilateral. Lalu pemirsa, seperti apa peran dari diplomasi parlemen dalam mendukung politik, ekonomi, dan sosial Indonesia di kancah internasional? Saksikan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan, menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, BKSAP DPR RI menilai permasalahan warga Rohingya yang mengungsi keluar dari Myanmar ke negara lain dan mengalami penolakan membutuhkan jalur diplomasi antar negara-negara di ASEAN karena menyangkut isu kemanusiaan. Pembelaan terhadap kekejaman dan kejahatan di Palestina akibat aksi militer yang dilakukan Israel terus disuarakan oleh BKSAP DPR RI, serta sejumlah isu dan persoalan lain yang kerap digaungkan oleh BKSAP DPR RI di forum-forum internasional demi mencapai stabilitas keamanan dan ekonomi, serta hubungan baik dengan negara-negara lain. Meski dalam masa kampanye pemilu 2024, DPR RI tetap menunjukkan kiprahnya dalam diplomasi antar parlemen yang selengkapnya akan Anda saksikan dalam segmen editorial parlemen berikut ini. Sebagai
sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. Pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain sidang ASEAN Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, serta Parliamentary Union of the OIC atau PUIC. DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antar negara dalam menyikapi berbagai masalah global serta memperkuat posisi politik luar negeri di Indonesia. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI secara rutin menghadiri dan mengadakan pertemuan reguler setiap tahun untuk melihat tantangan di forum-forum internasional, regional, dan bilateral. Peran dari diplomasi parlemen adalah untuk mendukung politik, ekonomi, dan sosial Indonesia di kancah internasional. Pertemuan yang secara rutin dilakukan oleh BKSAP akan melahirkan ide dan gagasan terbaru untuk kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang telah dilakukan. Ide dan gagasan yang akan diajukan ke forum internasional harus mempunyai data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akan semakin memperkuat diplomasi politik Indonesia. Oleh karena itu tadi saya atas nama BKSAP menyampaikan apa yang sudah kami lakukan baik di forum-forum internasional, regional, dan juga bilateral terkait dengan diplomasi parlemen yang mendukung diplomasi negara kita, termasuk hal-hal yang spesifik misalnya diplomasi ekonomi, diplomasi soal isu-isu kawasan baik itu yang terkait dengan peace security, perubahan iklim, anti korupsi, governance, good governance, dan lain-lain. BKSAP DPR RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia di tahun 2024, termasuk membahas salah satu isu sosial yang terjadi di Myanmar, di mana warga Rohingya secara berbondong-bondong keluar dan mengungsi di beberapa negara termasuk Indonesia. Kita akan mengedepankan persoalan kemanusiaan, dan persoalan kemanusiaan ini adalah persoalan yang memang sangat penting digarisbawahi. Tentu kita harus menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah Myanmar. Akar masalahnya adalah demokrasi dan stabilitas di Myanmar. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan akar masalah di Myanmar, di mana Indonesia menjadi leader juga di ASEAN, ini akan menyelesaikan masalah. Mereka bisa dikembalikan para pengungsi Rohingya, baik itu yang ada di Cox's Bazar yang jumlahnya 1,1 juta pengungsi di Malaysia dan juga di Indonesia yang jumlahnya tidak terlalu banyak, bisa kembali ke tanah air mereka kembali dengan aman. Dan ini yang memang harus kita usahakan, bagaimana menyelesaikan akar-akar masalah dari persoalan pengungsi Rohingya. Selain isu tentang Myanmar dan pengungsi Rohingya, BKSAP DPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri mendukung gugatan Afrika Selatan terkait aksi genosida yang dilakukan militer Israel terhadap warga Palestina. BKSAP menegaskan posisinya untuk selalu mengecam Israel yang melakukan kekejaman dan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Sehingga dalam setiap forum internasional, BKSAP DPR RI terus menyuarakan pembelaan dan kemerdekaan Palestina. Indonesia, kami harapkan pemerintah Indonesia memberikan dukungan support yang lebih vokal, lebih kelihatan, ya, walaupun Indonesia punya alasan karena tidak meratifikasi konvensi tentang genosida sehingga tidak bisa ikut secara langsung memberikan support di ICJ. Nah, tetapi harapan kami Indonesia berikan support yang lain dalam konteks membawa Israel ke pertanggungjawaban atas perbuatannya ini. Sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen pada masa persidangan ini, DPR RI akan menghadiri serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, antara lain sidang APA, AIPA, dan PUIC. DPR RI juga akan mengundang parlemen dari negara-negara sahabat untuk mengamati serta meninjau pelaksanaan pemilu di Indonesia. Serangkaian kegiatan diplomasi tersebut akan meningkatkan kerjasama antar negara dalam menyikapi berbagai masalah global, serta memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia.
Kondisi 3TP atau terpencil, terluar, tertinggal, dan juga perbatasan harus menjadi perhatian KPU dalam melakukan distribusi logistik pada pemilu tahun 2024. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mendorong pihak kepolisian untuk menjaga distribusi logistik pemilu sampai daerah 3TP. Hal ini penting karena akan menentukan distribusi yang tepat waktu hingga ke tempat pemungutan suara di daerah 3TP tersebut. Selengkapnya pemirsa, berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 dan seperti yang kita ketahui bahwa pemilu sudah di depan mata, dan lantas bagaimana kesiapan dari keamanan untuk pendistribusian logistik dari pemilu itu sendiri. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 yaitu Bapak Taufik Basari. Pak, mengenai sejauh ini bagaimana kesiapan dari keamanan untuk distribusi dari logistik pemilu sendiri? Ya, pada masa sidang yang lalu pihak kepolisian yang disampaikan oleh Kabah Harkam telah menjelaskan terkait dengan kesiapan pihak kepolisian untuk mengamankan proses pemilu, termasuk juga pengamanan terhadap logistik. Ya, tentunya pada masa sidang kali ini kita akan kembali mempertanyakan ya apa saja evaluasinya yang telah dilakukan dan kesiapan selanjutnya hingga sampai kepada waktu untuk pemungutan suara. Nah, pengamanan terhadap pengamanan logistik ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang logistik ini adalah logistik pemungutan suara itu adalah dokumen-dokumen yang sangat vital yang harus terjaga kerahasiaannya dan keamanannya untuk mencegah kecurangan atau untuk mencegah upaya-upaya untuk menggagalkan atau menghambat proses pemilu. Karena ini maka pihak kepolisian ya sangat penting perannya dalam hal melakukan pengamanan terhadap distribusi dari logistik pemungutan suara ini. Untuk mengenai keamanan distribusi untuk daerah 3T atau yang terjauh dengan topografi Indonesia yang mesti melewati laut, sungai, itu seperti apa? Ya, sejauh ini saya melihat kemampuan dari pihak Polri sangat mumpuni dalam hal menjangkau daerah-daerah yang terpencil dalam hal terkait dengan pengamanannya. Ya, tentunya tidak hanya Polri sendirian saja, tapi juga pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi itu yaitu KPU pun juga harus memiliki kemampuan ya. Saya melihat bahwa ya mudah-mudahan sejauh ini tidak ada masalah terkait dengan itu. Ya, tentunya kerjasama yang baik sangat diperlukan. Dalam hal soal pengamanannya saya tidak melihat ada masalah ya. Tinggal bagaimana kemudian hal-hal teknis lainnya ya terkait dengan kesiapan KPU untuk melakukan hal ini. Tapi kalau melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, saya cukup optimis bahwa tidak ada kendala yang berarti nantinya ya dalam hal jangkauan terhadap daerah-daerah yang terpencil dan terpelosok nantinya. Untuk dari internal DPR sendiri, bagaimana DPR dalam mengawal pemilu ini nanti? Ya, tentunya kita berharap ya pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Ya, setiap aparat negara, baik itu aparat penegak hukum, aparat keamanan maupun juga penyelenggara negara lainnya, yaitu bisa bersikap netral ya, tidak kemudian melakukan intervensi terhadap proses pemilu ini ya, untuk mendukung
peserta pemilu lainnya. Ya, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk selalu mengingatkan penyelenggara negara atas sikap netralitasnya, ya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR saja dalam hal untuk mengingatkan ini, tapi kita juga berharap peran serta dari masyarakat ya untuk juga terus mengawasi ini semua, mengawasi penyelenggara pemilu, mengawasi penyelenggara negara, ya, untuk menjaga agar pemilu kita bisa berjalan aman, damai dan jurdil. Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, Pak. Terima kasih ya. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Taufik Basari, yang mana pemirsa DPR juga telah memastikan dan optimis untuk berjalannya keamanan dari pemilu kali ini, dan juga memastikan untuk masyarakat ikut serta dalam mengamankan dari pemilu ini. Demikian wawancara saya, terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan berita pertama yang menjadi headline di media online nasional yang sedang naik dan juga marak dibahas di media online yang ada di Indonesia. Ini terkait dengan DPR Rewind 2023 di mana upaya parlemen hasilkan undang-undang berkualitas dalam setahun. DPR RI sebagai representasi perwakilan rakyat telah melahirkan berbagai undang-undang di mana sepanjang tahun 2023 mencapai 18 undang-undang. Nah, ini penting diketahui pemirsa, sebuah undang-undang tidaklah harus diukur dari segi kuantitas namun juga harus diukur dari segi kualitas. Terkait hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI, Farhan pun menegaskan bahwa setiap undang-undang yang telah dilahirkan oleh DPR di sini memiliki nilai kualitatif yang tinggi, yang memiliki dampak tidak kecil dan juga sampai sekarang masih jadi sorotan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan di beberapa media oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin, yang menilai 18 undang-undang yang dihasilkan DPR RI sepanjang tahun 2023 memiliki aspek kualitas yang baik. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini jika kita melihat ada berbagai macam media ini akan membahas terkait dengan Sekjen DPR RI jalin kerjasama dengan KAI dan juga KCIC perkuat keprotokolan. Ini di beberapa pembahasan di media di mana Sekretaris Jenderal DPR RI juga di sini ada Bapak Indra Iskandar melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan PT Kereta Api Indonesia dan PT Kereta Cepat Indonesia China. Di sini penekanan MOU ini dalam rangka memperkuat layanan keprotokolan kepada anggota Dewan yang menjadi tanggung jawab negara dan diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Sebagaimana diketahui pemirsa, kerjasama dengan PT KAI merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, di mana tanggapan positif banyak datang dari para anggota baik melalui rapat-rapat BWRT maupun berbagai fraksi yang merasa sangat terbantu
atas pelayanan yang diberikan oleh PT KAI maupun PT KCIC. Penandatangan MOU ini pemirsa diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Ini memang capaian cukup baik karena mendorong pekerjaan atau kinerja dari DPR sendiri. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait di mana DPR Rewind 223 upaya Parlemen hasilkan undang-undang berkualitas dalam 1 tahun, serta pembahasan mengenai Sekjen DPR RI MOU dengan KAI dan juga KCIC perkuat keprotokolan. Saya Angga Klarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat berserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki